Merilis video pasukan militer AS sita kapal tanker minyak Davina di Samudra Hindia. Operasi dilakukan oleh Komando Indo-Pasifik AS yang merupakan bagian dari penegakan sanksi maritim global untuk mengganggu jaringan penyelundupan minyak ilegal dan menghentikan sumber pendapatan Iran. Kapal tanker tersebut ditemukan dalam keadaan penuh membawa muatan minyak mentah. Kapal Davina ini masuk dalam daftar target sanksi Amerika Serikat sejak Oktober 2024 akibat dugaan keterlibatan perdagangan minyak Iran. Pemirsa, sebuah kapal tanker Arista milik Amerika Serikat ditahan oleh Garda Revolusi Iran. Kapal ditahan karena nekat melintas Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran merilis 4 kapal tanker mencoba melintasi Selat Hormuz tanpa izin dan tidak berkoordinasi dengan Iran. Kapal Arista dihentikan paksa karena mengabaikan peringatan. Sementara 3 kapal lainnya memilih putar haluan. Selat Hormuz kembali memanas setelah sejumlah serangan dilancarkan Amerika ke Iran. Kemudian serangan balasan Iran ke pangkalan militer Amerika di Kuwait. Setelah menjadi misteri berbulan-bulan, video kebakaran kapal induk USS Gerald R. Ford yang terjadi pada Maret lalu akhirnya terungkap ke publik. Kapal induk terbesar Amerika Serikat tersebut terdampak parah hingga harus jalani perbaikan di Yunani. Pemirsa, CNN merilis video eksklusif terkait kerusakan parah yang diakibatkan terbakarnya kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford. Terlihat ruang area laundry hancur akibat kebakaran hebat karena sistem pemadam kebakaran rusak atau gagal berfungsi. Bulan Maret lalu, beberapa media online menyebut kebakaran yang terjadi di kapal induk AS USS Gerald R. Ford karena serangan Iran, namun kemudian dibantah Komando Pusat Amerika Serikat. Sebelumnya, kapal induk AS terbesar USS Gerald R. Ford kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani. Kapal induk Amerika Serikat Gerald Ford terlihat mulai berlayar di perairan Yunani usai perbaikan akibat kebakaran. Kapal induk terbesar milik Amerika Serikat ini siap menjalankan kembali misinya dengan mengarah ke Laut Merah. Sebelumnya, kapal induk Gerald Ford sempat ditarik saat eskalasi Amerika ke Iran sejak Maret 2026 lalu. Di tengah upaya negosiasi damai, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak bertemu dengan Presiden AS Donald Trump. Padahal sebelumnya Trump menyatakan ingin bertemu dengan Mojtaba, bahkan mengklaim memiliki hubungan baik dengan Mojtaba. Iran menutup peluang pertemuan antara pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei dengan Presiden AS Donald Trump di tengah upaya perundingan damai kedua negara. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, penasihat militer senior untuk pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai menegaskan pertemuan Mojtaba dan Presiden Trump tidak mungkin terjadi dalam situasi saat ini. How is the Supreme Leader doing? Is he fully in control of everything? And President Trump said
that he would be honored to meet the Supreme Leader. This will not happen. Right now, we are in the first stage of negotiations, and Mr. Trump has brought the negotiations to a standstill. This will not happen. Padahal sebelumnya, Presiden Trump menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Mojtaba Khamenei untuk mengakhiri konflik. Menurutnya, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi dengan Iran. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. Penolakan Iran muncul saat hubungan AS dan Iran kembali memanas. Ketegangan meningkat setelah pasukan militer AS meluncurkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Rusia tidak pernah mengirimkan pasukan senjata ke Iran. Sebaliknya, selama perang melawan AS dan Israel, Iran juga tidak pernah meminta pasukan senjata dari Rusia. Disampaikan dalam Forum Ekonomi Internasional 2026 di Saint Petersburg, Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Moskow tidak pernah mengirimkan senjata perang ke Iran. Begitupun dengan Iran, menurut Putin, mereka tidak pernah meminta Rusia memasok senjata ke negaranya. Selain itu, Putin juga menyebut selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran sudah sangat berpengalaman memperoleh berbagai informasi, tidak hanya dari satelit milik Rusia, namun dari berbagai satelit komersil. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, под другим ключом. Все привело вот к сегодняшней трагедии, прямо скажем. 3 bulan lebih perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Meskipun sejak 8 April gencatan senjata sudah disepakati, namun pertempuran sengit masih terjadi. Berbagai perundingan telah digelar, namun hasilnya masih nihil. Pemirsa, tim nasional sepak bola Iran akhirnya tiba di Tijuana, Meksiko untuk jalani pemusatan latihan menjelang Piala Dunia 2026. Para pemain timnas sepak bola Iran langsung menuju sebuah hotel di dekat Estadio Caliente. Namun kedatangan mereka masih dibayangi masalah administrasi setelah sejumlah anggota staf belum mengantongi visa Amerika Serikat untuk mendampingi tim selama perhelatan Piala Dunia. Para penggemar sepak bola mengkritik kebijakan Amerika yang tidak mengeluarkan visa bagi staf dan pejabat Iran. Sebelumnya, di tengah ketegangan geopolitik dan masalah visa, timnas sepak bola Iran berangkat ke Meksiko untuk persiapan Piala Dunia 2026. Timnas sepak bola Iran berangkat dari Turki menuju pusat pelatihan di Meksiko. Mereka akan hadapi 3 laga fase grup di Amerika Serikat. Sementara itu, para pejabat dan staf manajerial timnas Iran batal berangkat ke Meksiko lantaran visa mereka ditolak. Karena masalah visa ini, timnas Iran juga memindahkan basis pelatihannya dari Tucson di Arizona menuju Tijuana di Meksiko. Adapun masalah visa ini terjadi setelah Amerika Serikat mengambil langkah untuk memblokir siapapun yang terafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran.